Lalu ada AR 18 tahun yaitu sepupu pasien, dan AM 39 tahun merupakan supir taksi salah satu travel di Kota Cani. Jadi ketika sampai di Kota Cani, tim gugus kabupaten di perbatasan sudah langsung tanggap, langsung membawa pasien ini semuanya untuk diisolasi di rumah sakit umum, dan langsung kita lakukan rapid test. Tadi subuh hasil rapid testnya sudah keluar, alhamdulillah semuanya negatif, dan akan menunggu jadwal rapid test selanjutnya yaitu minggu depan, hari Sabtu minggu depan. Perlu diinformasikan, selain daripada pasien ini, orang tuanya ini kontak erat dengan pasien yang diduga positif yaitu PDP, yaitu pasien almarhum KA ini. Keterangan yang saya dapatkan dari ibu dan ayah pasien ini, ketika sampai diisolasi di Medan, mereka tidak sendiri di ruang yang diisolasi, tetapi ada pasien lain yaitu berjumlah 2 orang laki-laki yang juga digabung bersama pasien ini. Lalu yang kita khawatirkannya adalah 2 orang lain ini, pasien ini ternyata positif IgM-nya, rapid test IgM-nya, bukan IgG-nya. Jadi yang perlu kita lihat di sini, selain daripada keluarganya ini kontak langsung dengan pasien yang meninggal ini, ada juga kontak langsung dengan pasien yang rapid testnya IgM-nya positif di Medan, di satu ruangan, ruang isolasi IGD di Rumah Sakit Adam Malik. Ini yang perlu kita khawatirkan. Makanya kita isolasi, kita rapid minimal 2 kali. Lalu untuk di petugas rumah sakit sendiri yang telah sempat merawat pasien, kita sudah melakukan screening juga, yaitu barusan saya telah selesai merapid semua pasien, semua tenaga kesehatan di rumah sakit umum, yaitu termasuk dokter spesialis anaknya, dokter IGD yang menerima pasien, perawat IGD, perawat di ruangan anak, supir ambulan dan perawat ambulan yang mengantar pasien ke Medan, analis yang memeriksa darah pasien, serta radiologis yang melakukan tindakan foto ronsen pada pasien. Semuanya telah kita periksa dan alhamdulillah semuanya negatif, dan untuk rapid kedua kita jadwalkan juga untuk minggu depan, hari Sabtu. Mungkin hanya itu laporan dari saya. Terima kasih Dr. Rizwan dari Rumah Sakit Umum Adi Saudin Kota Cani. Sudah lengkap yang disampaikan dari Kepala BPBD selaku Wakil Sekretaris Gugus dari Dinas Kesehatan dari rumah sakit. Selanjutnya sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab antara teman-teman dari Sanpers, para wartawan, untuk menanyakan apapun yang berkaitan dengan meninggalnya salah satu warga kita ini yang berinisial KA ini. Selanjutnya kami sampaikan, tentu dalam tanya jawab ini kami mohonkan kerjasamanya. Yang pertama, tolong sebelum menyampaikan pertanyaan atau apapun disampaikan dulu atau diperkenalkan nama dan dari media apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mohon untuk pertanyaannya tidak berulang-ulang dengan teman sebelumnya. Kalau sudah memang ditanyakan sudah dijawab, ya tolong itu dianggap sudah selesai saja. Kami kira itu yang perlu kami sampaikan dalam sesi tanya jawab ini dengan teman-teman para wartawan yang berkesempatan hadir pada kesempatan yang baik. Sesi yang pertama kami buka untuk 3 orang. Ya, nama Pak siapa Pak? Izzanuddin Isdian dari mediaadvokasi.com. Di media apa Pak? Mediaadvokasi.com. Advokasi.com. Ya, silakan Pak, langsung. Yang perlu kami tanyakan di sini, awal daripada si pasien dibawa ke Medan sampai di UGD di Medan itu jam berapa, tanggal berapa, dan dalam kondisi bagaimana? Hanya itu Pak. Terima kasih. Sebelum dirawat di Rumah Sakit Adam Malik, almarhum sempat dirujuk ke rumah sakit mana? Itu yang pertama kan, sebelum sampai Adam Malik, apa Binakasi, Royal Prima, atau Mulia Teguh mungkin kan. Yang kedua, agar tidak membingungkan layak ramai dan publik, karena kan pemberitaan ini sudah terlanjur tadi malam terbit di beberapa media online. Artinya sebenarnya hasil dari diagnosa atau mungkin hasil dari
pemeriksaan di Adamali itu, si pasien ini positif corona dari rapid test atau mungkin belum terpenuhi unsur-unsur kalaupun dari rapid test, biar tidak membingungkan. Karena gini, ada pernyataan tegas dari keluarga pasien, paman dia sepertinya di media sosial. Dia katakan bahwasanya keponakannya ini jauh-jauh hari sebelum ada corona sudah mengalami penyakit batuk-batuk dan lain sebagainya, dan dia katakan tidak ada positif corona katanya. Jadi mohon penjelasan dari dokter, sebenarnya penyampaian dari pihak Rumah Sakit Adamali ke pihak Rumah Sakit Saudin Kutacani sebenarnya bagaimana diagnosa dari si pasien atau almarhum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, satu orang lagi. Ya, silakan. Terima kasih. Saya dari KB Awan, nama Bulka ini dari KB Awan. Jadi yang saya tanyakan ini, sebelum dirujuk ke rumah sakit, berapa hari dirawat di rumah sakit umum sebelum dirujuk ke Medan? Pertama, yang kedua, ini yang dikatakan oleh Dr. Rispan tadi ini 7 April. Artinya 4 Mei maksudnya. Salah. 7 Mei. Oke, saya kira itu aja. Sempat berapa hari aja dirawat di rumah sakit umum. Baik, terima kasih Kak. Yang lain mohon bersabar dulu supaya tuntas dan kami tidak kelupaan. Yang pertama dari Pak Isnaruddin dari Advokasi Hukum. Ya. Ini Dr. Rispan yang jawab ya. Ya, kayaknya semuanya bagian Dr. Rispan ini ya. Kemudian yang kedua tadi dari Pak Jupri dari ini, sebelum ke rumah sakit Adamali, rumah sakit mana dulu dia dirujuk di Medan. Kemudian mengenai diagnosanya nih kayaknya dok ya, Pak Dokter, mengenai diagnosa almarhum ya, seperti apa kedugaannya. Kemudian yang terakhir tadi dari Pak Vulkani KB Awan ya, sebelum dirujuk ke Medan berapa hari dirawat di rumah sakit umum Haji Saudi. Kami persilakan Dokter. Ya, terima kasih. Di sini pasien itu seperti yang telah saya jelaskan tadi, masuk ke rumah sakit itu 4 Mei ya. 4 Mei, bulan Mei masuk 4, 5, 6, 7, jadi 4 hari. 4 hari di rumah sakit umum Haji Saudi Kacani. Tanggal 7 siang pasien dirujuk ke rumah sakit Mitra Sejati. Sampai di rumah sakit Mitra Sejati itu malam, lalu tim dari rumah sakit Mitra Sejati tidak menerima karena kondisi pasiennya jelek, kondisi dengan sesak napas berat, demam, kondisi yang buruk, lalu diarahkan ke rumah sakit Haji Adamali. Terus untuk mengenai keterangan dari paman pasien, seperti yang saya katakan tadi, pasien memang menderita TBC dan gizi buruk. Sebagaimana kita tahu, gizi buruk ini bukan suatu penyakit yang akut, yang sifatnya kurang dari 2 minggu, melainkan penyakit yang relatif lama, berbulan-bulan. Dari usia 5 bulan pasien sudah menderita TB paru. TB paru ini gejalanya itu batuk ya. Sampai pasien sekarang usianya itu 9 bulan, jadi sekitar 4 bulan menderita TBC dan gizi buruk. Lalu selanjutnya untuk diagnosa di rumah sakit Adamali, memang tidak ada yang mengatakan pasien ini pasien terkonfirmasi, hanya pasien dalam pengawasan. Di mana istilah pasien dalam pengawasan ini adalah suatu pasien yang mengalami gejala sesak napas, demam, dan yang lainnya, sehingga perlu pengawasan khusus yang diistilahkan dengan PDP. Tapi pada hasil rapid testnya itu yang positif imunoglobulin G, yang mana itu belum dibilang kuat untuk menentukan bahwa suatu pasien itu positif COVID, melainkan apabila tadi yang positif itu IgM dan IgG itu besar kemungkinan positif COVID. Dan untuk gold standarnya sendiri itu adalah pemeriksaan swab. Sama-sama kita tunggu hasil swabnya, mudah-mudahan negatif. Jadi pasien ini belum merupakan pasien positif COVID, hanya PDP, statusnya PDP. Ini itu aja, semoga dapat menjawab semua pertanyaan. Ya, dari teman terdahulu sebelumnya Pak Husseini ya, dari teman terdahulu penanya, ada yang masih tertinggal dari pertanyaannya? Pak Jupri masih ada dari. Jadi seperti ini dokter, kalau seandainya
sudah beredar luas di media sosial bahwasannya ini hasil rapid test, ternyata pihak Adam Ali tidak ada menegaskan si pasien ini positif corona dari hasil rapid test. Seperti itu kira-kira ya, dokter ya? Iya, dari Adam Ali sendiri itu pasiennya ditetapkan statusnya PDP, pasien Hanya PDP, ya, bukan positif corona hasil rapid test. Rapid testnya bukan corona, IgG-nya yang positif. Memang rapid testnya ini untuk rapid test corona, tetapi bukan ini yang membuat pasiennya jadi positif. Dari swab nanti baru pasiennya bisa dinyatakan positif atau tidak. Cukup? Ya. Pak Is, ada lagi yang mau didalami? Ya. Ada satu pertanyaan lagi. Pertama, pasien sudah ada curiga perkembangan paru dan sebagainya. Kenapa waktu dia rujuk ke Medan tidak dibuat status ODP? Karena mungkin keraguan dari rujukan dari sini ke Medan, karena sampai di Medan belum dinyatakan. Karena kan tadi belum dirawat lagi, masih di suatu rumah sakit A, rumah sakit B, ternyata sampai rumah sakit Adam Ali dan dinyatakan positif. Terima kasih. Terima kasih Pak. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, tim dari rumah sakit telah melakukan screening, di mana apabila kita ingin membuat seseorang itu berstatus ODP, itu memang betul ada keluhan batuk atau demam atau sesak napas. Tetapi SOP kita harus ada kontak atau riwayat perjalanan atau kontak dengan pasien yang atau orang-orang yang baru melakukan perjalanan di zona merah atau luar negeri. Tetapi keterangan pasien ini tidak ada dan dia tidak pernah pergi kemana-mana pun keluar dari kota Cani. Begitu juga dengan keluarganya, tidak ada yang baru pulang dari luar kota, terutama daerah yang zona merah. Maka dari pertimbangan itu pasien ini tidak kami naikkan statusnya jadi ODP, melainkan dengan pasien biasa. Kenapa sampai di Rumah Sakit Mitra Sejati ini dibuat orang itu menjadi ODP atau pasien ODP? Karena kita ini di Aceh. Aceh juga sudah ada kasus positif, walaupun kita ini belum dinyatakan sebagai zona merah. Tetapi tim gugus tugas COVID di sana, setiap pasien yang ada dari luar kota, terutama dengan kondisi fotoronsen TBC paru dengan bronchopneumonia, kondisi pasiennya jelek, maka orang itu wajar saja menduga bahwasanya ini COVID. Dan kebetulan hasil rapidnya di Adam Ali positif pula, itu ya. Jadi seperti kita pun di sini, kalau ada orang dari luar kota masuk ke kota Cani, mau dia ada gejala atau tidak pun pasti kita isolasi. Sama kayak orang Busan kayak itu juga. Nah, mungkin dapat menjawab. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nyamin dari Berita Sore. Mungkin saya bukan lagi ke teknis lagi pertanyaan. Kebetulan almarhum ini kan riwayatnya juga warga Rikidul yang tadinya domisili di Simpul. Nah, sejauh mana sudah dilakukan oleh tim gugus untuk melakukan penanganan pada warga dua desa ini? Apa yang sudah